Oke, anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, pada pembelajaran IPA hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang bunyi dan media pembelajarannya dari buku tematik 1, subtema 1. Disimak baik-baik ya. Oke, tujuan pembelajaran kita seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu siswa dapat menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baik, langsung saja. Bunyi, pengertian bunyi. Nah, bunyi itu merupakan salah satu bentuk energi loh. Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Seperti yang kita ketahui, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi salah satunya alat musik. Contoh, di sini Bu Guru beri contoh kolintang yang berasal dari Sumatera Utara dimainkan dengan cara dipukul. Untuk dapat menghasilkan bunyi, kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Sedangkan yang kedua ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Untuk menghasilkan bunyi, dia harus dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya yang ketiga ada rebab yang berasal dari Jawa Barat. Nah, untuk menghasilkan bunyi, rebab dimainkan dengan cara digesek. Kemudian ada gendang yang berasal dari kota Yogyakarta. Gendang, untuk dapat menghasilkan bunyi, gendang dimainkan dengan cara ditepuk atau dipukul. Dan yang terakhir, contoh selanjutnya adalah serunai yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dia dimainkan dengan cara ditiup. Oke, yang kedua di sini ada gambar anak sedang melakukan praktik tentang perambatan bunyi melalui zat cair. Seperti yang terlihat pada gambar, ada seorang anak yang mengetuk sisi ember yang berisi air. Kemudian dia mendekatkan telinganya menggunakan corong kecil. Nah, di sini media perambatannya adalah air. Kenapa? Karena melalui air kita bisa mendengarkan bunyi batu yang diketukkan ke sisi atau pinggiran dari tong atau ember. Oke, yang terakhir, media perambatan bunyi melalui benda zat gas ya. Jadi, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dan yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui benda gas, yaitu udara. Nah, di sini ada kasus 3. Guru beri contoh. Pertama, seseorang sedang mendengarkan radio. Jadi, walaupun kita dari jarak dekat atau jarak jauh, namun dalam jangkauan bunyi, kita dapat mendengar bunyi radio. Dan yang kedua, bunyi petir. Nah, kita dapat mendengar bunyi petir walaupun petir itu terjadi jauh di wilayah lain, namun kita bisa mendengar karena itu adalah perambatan bunyi melalui benda gas, yaitu udara. Nah, yang ketiga, di sini ada seseorang sedang membunyikan lonceng. Nah, walaupun loncengnya berada jauh, kita dapat mendengar sumber bunyi karena dibantu dengan media perambatan, yaitu udara atau zat gas. Oke, kesimpulannya, bagaimana sih bunyi itu dapat merambat? Nah, di slide selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan. Di sini ada 2 gambar anak yang sedang memainkan telepon tradisional yang terbuat dari kaleng
dan benang atau tali. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang berbicara melalui kaleng tersebut. Kemudian seorang anak lagi sedang mendengarkan. Nah, bagaimana sih cara perambatan bunyi? Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, sumber bunyi pada gambar di sini yaitu anak yang berbaju merah. Yang kedua, kemudian bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi kemudian merambat. Nah, pada kasus ini, bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dari suara anak yang berbicara dari anak yang berbaju merah merambat melalui benang. Dan yang ketiga, bunyi merambat melalui media perambatan untuk sampai ke telinga. Oke, bunyi itu merambat melalui media perambatan. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, media perambatan bunyi adalah benang. Jadi, dari media perambatan bunyi berupa benang, bisa sampai ke telinga atau indera pendengaran kita. Oke, materi selanjutnya yaitu syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi. Yang pertama, seperti gambar tadi sebelumnya, pasti dong syarat untuk terjadinya bunyi dan terdengarnya bunyi hingga sampai ke indera pendengaran kita yaitu telinga. Yang pertama, ya, adanya sumber bunyi. Sumber bunyi. Yang kedua, media atau medium atau zat perantara. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, media atau zat perantara bunyi bisa berupa 3 atau melalui 3 benda zat. Dia bisa merambat atau merambat melalui benda padat, merambat melalui benda cair, dan merambat melalui benda gas, yaitu udara. Nah, yang ketiga, ada penerima bunyi yang berada dekat atau masih dari dalam jangkauan bunyi. Seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, walaupun belnya jauh, tapi kalau kita masih bisa mendengarkan walaupun posisi kita jauh berada dari bel, karena kita masih dalam jangkauan bunyi, kita masih tetap mendengarkan bunyi walaupun tidak sekeras terdengar ketika bel itu dekat dengan kita. Gitu. Oke. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ingat yang kesimpulannya adalah benda yang bergetar adalah bunyi, sumber bunyi. Nah, yang kedua, benda yang dapat bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, untuk alat musik, bunyi dapat dihasilkan dengan cara dipukul, dipetik, kemudian kalau piano itu ditekan tombolnya, ada juga yang digesek seperti biola. Nah, yang keempat, materi yang telah kita pelajari yaitu media perambatan bunyi. Ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kasusnya sudah Bu Guru beri contoh melalui gambar ya. Teman-teman bisa lihat lagi. Nah, yang terakhir, syarat terjadinya bunyi. Yang pertama pasti ada sumber bunyi. Yang kedua, wajib ada media perambatan atau zat perantaranya. Seperti tadi kalau di zat padat itu ada benang, ada meja yang dipukul. Nah, kalau di benda cair itu pasti air, dan media perambatan pada benda gas contohnya udara gitu. Yang ketiga, syarat terjadinya bunyi yang terakhir yaitu adanya penerima bunyi yang berada dekat atau masih dari dalam jangkauan bunyi. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita dan sekarang waktunya mengerjakan latihan. Terima kasih telah memperhatikan video yang telah Bu Guru menjelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.